Oke, oke. Ah, ada soalnya? Mungkin yang mau di request dulu. Oke, kalau belum ada, aku coba ini ya, apa, bahas satu per satu aja ya dari utama dulu. Oke, oke, udah kelihatan layarnya? Udah kelihatan nggak? Oke. Ya, nah jadi aku langsung bahas aja ke soal ini ya, apa namanya, soal yang esainya. Kalau untuk isi nanti kita bahas aja habis selesai ini. Oh itu cuma teori sih, nggak hitungan. Nah, ya aku bahas dari yang esainya dulu. Nah, jadi yang nomor satu di sini kita punya fungsi apa? Hukum Machem. Di sini kita dikasih buat apa ya, force of mortality-nya, mu x-nya. Di sini ditanyain buat SI. Jadi kita bakal turunin formula buat fungsi kesintasan dan juga fungsi distribusinya. Nah, di sini ya jangan lupa kalau misalkan ini fungsi kesintasan ini bisa kita formulasikan kalau misalkan diketahui apa force of mortality ini sebagai E pangkat negatif integral dari 0 sampai T. Di sini mu X ditambah dengan S. Nah, ini biasa dulu. Ya, di sini terhadap DS. Nah, berarti di sini kita bisa coba masukin untuk formulasinya. Mu-nya di sini A ditambah B dikali C pangkat. Nah, di sini kan mu X plus S, jadi di sini C-nya pangkat X plus S juga. Kita integralkan terhadap DS. Nah, ini jadi E pangkat minus. Nah, ini kita integralin dulu A terhadap DS, jadi AS. Terus BC pangkat X plus S terhadap DS di sini. Berarti ini kita punya ditambah B dibagi sama ln dari C dikali sama C pangkat X tambah S ya. Kebetulan di sini koefisien dari S-nya 1. Jadi kalau kita integralin pun nggak perlu dibagi apa lagi. Nah, di sini batasnya dari 0 sampai T. Berarti kita bisa masukin untuk untuk S-nya itu sama dengan T dulu. Berarti E pangkat negatif. Di sini AT ya. AT terus ditambah sama B per ln dari C. Terus ini dikali sama C pangkat X ditambah dengan T. Terus kalau kita substitusiin buat S-nya 0, berarti ini sebenarnya akan dikurang sama A dikali 0, 0. Terus B dibagi sama ln dari C. Ln dari C, terus C-nya pangkat X saja ya. Nah, kita bisa sederhanain, ini jadi E pangkat minus AT. Terus ini dikurang sama B dibagi dengan ln C. Terus C pangkat X-nya dikeluarin. Nah, di dalam kurung kita punya di sini C pangkat T dikurang 1. Ya, ini formulasi buat fungsi kesintasannya. Dengan supportnya di sini, X-nya jelas uh, X sama T-nya lebih dari 0. X, T ini lebih dari nah, terus buat yang fungsi distribusinya, ya berarti kita tinggal uh, ini F. Oh, ini X kecil ya. Nah, ini tinggal 1 dikurang sama fungsi kesintasan. Berarti di sini jadi 1 dikurang sama E pangkat minus AT, terus dikurang sama B per ln dari C, kali C pangkat X, kali dengan C pangkat T dikurang 1. Ayo, sini X sama T-nya lebih dari. Oh iya, ini buat yang A ya. Nah, buat yang B, di sini life insurance assumes that force of mortality of smokers
at all ages is twice. Nah, jadi di sini kasus yang kedua itu cause of mortality dari yang perokok diasumsikan ini 2 kali lipat untuk setiap usia gitu. Nah, di sini yang buat smokers ditandain bintang. Kalau yang unstart ini yang non smoker. Nah, kita diminta buat buktiin TP bintang X ini sama dengan TPX kuadrat itu. Nah, jangan lupa kalau misalkan peluang hidup TPX ini tak lain adalah fungsi kesintasan. Jadi SXT gitu, fungsi kesintasan saat usia X. Nah, berarti di sini kita tahu kalau misalkan mu bintang uh, untuk setiap usianya, mu bintang X ini akan sama dengan 2 mu X biasa gitu. Berarti kalau tadi kita punya itu A ditambah B dikali C pangkat X, berarti sekarang jadi 2 yang dikali sama A plus B C pangkat X gitu. Nah, berarti di sini kita bisa cari buat yang fungsi kesintasan yang barunya, yang bintang. Berarti ya tinggal E pangkat negatif integral dari 0 sampai T. Nah, di sini jadi 2. Ya, di sini A tambah B C pangkat X ditambah S integral terhadap ds. Nah, ini formulasinya sama kayak tadi, cuman bedanya ada duanya. Duanya kita bisa keluarin ke depan. Jadi E pangkat di sini aku tulis mungkin langsung hasil akhirnya aja ya ini. Bedanya ini dikali 2. Ya, jadi duanya bisa dioper ke depan. Berarti 2 dikali sama min AT terus min B per ln C C pangkat X terus di sini C pangkat T dikurang 1. Nah, berarti ini sama aja kayak E pangkat min AT dikurang sama B per ln C C pangkat X C pangkat T dikurang 1. Nah, ini dikuadratin gitu. Nah, ini sifat eksponen. Berarti kalau misalkan yang di sini kita punya tadinya adalah SXT, nah sekarang kita punya SXT kuadrat. Berarti sama aja kayak TPX kuadrat gitu. Nah, jadi ya kita berhasil dapetin bentuknya sama kayak yang diminta, bahwa P bintang X ini sama aja kayak TPX kuadrat. Nah, ini buat yang nomor 1. Oke, nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak dari nomor 1 ini? Atau ada yang mau request soal juga boleh. Oke, kalau belum ada, aku coba lanjut ke nomor 2. Soalnya harus dibuka dulu. Oh, screenshot. Ini Q2. Nah, nomor 2 ini lumayan panjang di tabelnya ya, data tabelnya lumayan. Mana ini? Hmm, oke, ya udah. Ini nggak bisa digeser. Ya. Nah, jadi yang nomor 2 di sini dikasih tabel. Ini kayaknya dari buku juga tabelnya. Di sini kita pengen hitung ada beberapa peluang ya, ada LXPX ya. Nah, tapi di sini ada campuran sama yang select life. Nah, di sini dibilang bahwa select periodnya 5 tahun.
Jadi nanti kalau misalkan ada yang hubungan eh, buat 5 tahun atau ke atas, berarti efek dari seleknya ini bakal hilang gitu. Jadi sama aja kayak peluang kematian yang biasa gitu. Kalau untuk 5 tahun, mulai dari 5 tahun ke atas. Nah, jadi buat yang A, misalkan di sini kita pengen hitung buat 2P72. Jadi seorang yang diselek pada usia 72 tahun, peluang hidupnya berapa untuk 2 tahun ke depan. Nah, berarti di sini kita bisa pecah jadi untuk masing-masing tahun aja ya, karena sesuai dari tabel yang diketahui juga. Jadi peluang kehidupan dari seorang select life yang di usia 72 selama 1 tahun ke depan dikali sama, nah di sini peluang dia hidup 1 tahun lagi kan, karena 2 tahun totalnya. Jadi 72, nah di sini hati-hati penulisannya bukan 73, tapi select 72 ditambah 1 gitu. Dan ini masih berlaku selectnya karena periode selectnya ini 5 tahun gitu. Nah, jadi ya ini peluang kehidupan ya sama dengan 1 dikurang peluang kematiannya gitu. Karena yang diketahui tabel adalah peluang kematian gitu. 1 dikurang sama, nah ini Q 72 tambah 1. Kita tinggal lihat dari tabel, Q 72-nya yang ini. Oh ya, ini bacanya harus hati-hati juga. Ini QX, ya ini QX min 1 plus 1. Jadi kita ambilnya yang Q72 ini, terus yang Q72 plus 1 ambilnya yang di 73 ini ya. Jadi 0,0056 0,05236 kali sama 1 dikurang sama 0,007456. Ya, ini bisa dihitung pakai kalkulator. Ntar aku coba cek. Hasilnya itu harusnya 0,987347 ya. Sampai 6 desimal 8 koma. Nah, ini buat yang A. Nah, buat yang B, ini peluang kematian, tapi di usianya ini pecahan gitu. Jadi seseorang yang diselek waktu usia 70, nah tapi saat ini usianya udah 70,2 gitu ya. Nah, kita pengen cari peluang dia meninggal 3,8 tahun kemudian gitu, dengan asumsi UDD gitu. Nah, di sini kalau agak bingung, biasanya aku pakai pendekatan life table dulu. Jadi kita turunin dari L-nya gitu ya. Nah, di sini kan kalau misalkan kita pakai konsep uh, uh, L itu berarti 1 dikurang sama, ini peluang kehidupan dulu, ya 3,8, dan ini 70 tambah 0,2. Nah, peluang kehidupan ini kan kita bisa pakai L ya. Jadi 1 dikurang sama, di sini L 70, nah ditambah 0,2 ditambah 3,8. Jadi ditambah 4 dibagi sama yang awalnya di sini L 70 tambah 0,2. Mungkin nggak harus pakai L, bisa langsung juga, tapi kalau aku pribadi lebih suka pakai L gitu karena lebih gampang buat bayanginnya gitu. Atau sebenarnya pakai peluang kehidupan juga bisa, asumsi UDD gitu. Nah, di sini kita beresin dulu yang di sini. Jadi 1 dikurang sama, di sini L 70 tambah 4, terus dibagi sama yang L 70 ditambah 0,2 ini. Oke. Ini jadi 0,8 kali sama L 70. Nah, ditambah yang 0,2-nya ini kepengaruh buat yang L 70 ditambah 1 ini. Nah, bisa kayak gini. Sehingga nantinya kalau misalkan kita pakai konsep balik lagi ke peluang, berarti ini bakal jadi 1 dikurang sama peluang seorang yang berusia 70, diseleksi usia 70 ini, bertahan 4 tahun kemudian dibagi sama 0,8 ditambah 0,2 P70. Nah, kenapa bisa begini? Jadi sebenarnya ini ceritanya dari yang bagian sini semuanya kita bagi sama
L70 ya. Ini bakal jadi peluang kehidupan nantinya. Makanya 0,8 L70 langsung jadi 0,8. Nah, jadi setelah kita konversi ke bagian kayak gini, udah dapat dalam peluangnya, nah baru kita bisa nantinya pakai nilai yang ada di tabel gitu. Berarti ini kita urai satu-satu agak pelik. Untuk peluang dia survive 4 tahun, berarti kan dia harus survive di sini setiap tahun sebanyak 4 kali ya. P70 dikali sama P70 ditambah 1 dikali sama P70 ditambah 2 kali sama P70 ditambah 3. Nah, ini dibagi sama yang 0,8 ditambah 0,2 dikali sama P70. Nah, ini bisa pakai tabel, tapi karena tabel tadi adanya peluang kematian, berarti kita perlu konversi peluang kehidupan jadi masing-masing peluang kematian juga. 1 min P70, jadi, terus dikali sama 1 min P70 ditambah 1, ya ini tinggal 1 dikurang 1 dikurang 70 ditambah 2, sampai yang terakhir 1 min P70 ditambah 3. Terus dibagi sama 0,8 tambah 0,2 yang dikali sama 1 dikurang dengan P70. Nah, ini nanti bisa di-refer ke tabel buat nilai masing-masingnya. Kebetulan aku udah catat juga, jadi aku langsung tulis aja. 1 dikurang sama ini 1. Ini siap. Mulai. Jadi 1 dikurang sama Q70-nya kalau dilihat dari tabel yang salah, ini 0,000425. Terus Q70 plus 1-nya 0,005967. Buat yang Q70 plus 2-nya itu 0,008066. Buat yang Q7 ini buat yang Q70 plus 3 ini 0,010629. Nah, terus ini dibagi sama ya 0,8 tambah 0,2 kali 1 dikurang 0,00. Yang ini kebanyakan nolnya 4285. 4285. Nah, ini kalau dihitung hasil akhirnya itu dia 0,065276. Nah, buat yang C ini kayak divert ya, ditunda dulu gitu setahun. Jadi dia hidup selama 1 tahun, terus meninggal di tahun kemudiannya. Q6504 1 divert Q yang diselect di usia 65 tambah 40. Nah, ini kita bisa pecah karena ini divert ya. Berarti dia harus bertahan hidup dulu selama 1 tahun, di mana seorang itu berusia 69 yang diseleknya pada usia 65. Terus dikali sama peluang kematian dia. Nah, di sini Q 65 ditambah 5 ya, usianya udah bertambah setahun dari sebelumnya. Nah, tapi karena di sini dia udah 5 tahun, udah lewat select periodnya, berarti ini sama aja kayak P65 ditambah 4, terus dikali sama Q
70 kayak biasa gitu ya. Jadi nggak ada pengaruh seleknya lagi. Nah, bisa lihat di tabel nanti nilainya ini. Buat yang uh, oh ini aku tulisin dulu Q65 tambah 4 ini Q kali Q10. Nah, Q65 plus 4 ini nilainya 0,007994. Buat yang Q70 nilainya 0,010599. Nah, selanjutnya jadi 0,044998. Nah, terus yang D ini ditanyanya 7P70 ya. Ya, 7P70 ya ini sebenarnya agak straightforward, tapi ini ada hati-hati, ada yang udah lewat select periodnya juga gitu. Ini kan sama aja kayak P70. Nah, ini 71 sorry 70 70 plus 1 dikali sama P70 dikali P3 terus dikali sama P10 plus. Nah, untuk P75 jadi sama aja kayak P75 biasanya. P75 biasa terus dikali sama P76. Nah, ini ya bisa kita pakai ini apa ya, satu dikurang Q sekian gitu. Nah, ini kita tulisannya biar singkat aja, jadi P mulai dari sama dengan 0. Oke, ini aku formulasi 1 dikurang Q 70 ditambah I. Ini kan sampai 74 4. Berarti ini 4 ya. Ya, ini biar lebih simpel aja dalam penulisan. Dikali sama, nah ini baru 1 dikurang Q75 dikali sama 1 dikurang dengan Q76. Nah, ini kepanjangan kalau aku tulisin, tapi teman-teman bisa lihat aja nanti tinggal dimasukin Q-nya dari tabel ya. Sini dimasukin, nanti akan dapat buat hasil akhirnya itu 0,92021. Nah, nah, oke, buat nomor 2 ada yang mau ditanyain dulu kira-kira? Atau ada yang mau request soal lain juga boleh dulu sebelum aku lanjut ke nomor 3. Nggak ada yang mau ditanyain, boleh. Oke, kalau belum ada, ya kita lanjut aja dulu nomor 3. Nomor 3 ini udah masuk yang bab 4 ya, benefit. Nah, di sini ya agak malesnya yang ditanyain adalah standar deviasi. Gitu. Kalau standar deviasi kan berarti kita perlu akar dari variansi. Nah, berarti kita harus cari FPV yang kuadratnya sama FPV biasa. Nah, jadi ya lumayan apa ya? Pertanyaannya simpel, tapi ternyata perhitungannya lumayan panjang. Nah, tapi untungnya nanti bisa sambil refer ke standar ultimate table. Jadi yang standar langsung ada nilainya buat PPV di masing-masing usia.
Nah, di sini 100.000 payable at the end of year of death buat seseorang yang berusia 27. Oke. Berarti di sini kita anggapnya whole life ya dia. Karena pokoknya dibayarkan waktu dia meninggal aja, nggak dibatasi. Nah, kita misalin dulu uh, ya benefit di kasus yang A ini Z1 gitu ya. Nah, standar deviasinya kita notasi misalkan sigma Z1. Ini akar dari variansi benefit Z1 ini. Nah, di sini uh, jangan lupa kalau misalkan buat yang variansi dari benefit asuransi itu kita punya di sini amount-nya 100.000 apa 100.000 dolar. Terus di sini jangan lupa di kuadrat. Jadi ini karena sebagai pengalih kan. Kalau variansi kita keluarin dari pengalih kita keluarin dari variansi jadi di kuadrat. Jadi di sini 100.000 dikuadratin, terus baru yang variansi buat benefit senilai 1 gitu. Nah, berarti di sini kan ekspektasi yang kuadratnya dikurangin sama EPV ini dikuadratin. Ini setnya agak. Oh ya, jangan lupa juga kalau bisa di setiap step ini apa satuannya diikut sertain ya dalam penulisan apa dolarnya gitu. Nah kalau currency-nya nggak ditulis, kayaknya dikurangin 1 gitu sama currency gitu. Tapi mungkin di akhirnya sih jangan lupa. Kalau di perhitungan aku kurang tahu juga. Tapi ya, kalau bisa diikut sertain aja gitu. Currency satuannya lengkap gitu. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ke tabel. Buat yang kasus A ini cukup simpel karena bisa langsung refer dari tabel. 100.000 kuadrat. Terus 2A27 ini kalau dilihat di tabel ada nilainya langsung 0,009. Terus yang A27 biasa FPP-nya ini 0,06725 dikuadratin. Nah, di sini nanti buat yang standar deviasinya, berarti yang ini adalah akar dari variansi ya. Jadi ini kita akarin. Jadi akar dari 100.000 dolar kuadrat dikali sama 0,009 kurang sama 0,06725 kuadrat. Nah, ya bisa dihitung lah. Nanti hasilnya itu harusnya 6.691. Desimalnya enggak. Poin berapa ini? 365 705. Nah, buat yang B baru ini yang kita masuknya term. Karena dia dibilang bahwa kematiannya ini harus terjadi sebelum orang tersebut usianya 47. Berarti term insurance selama 20 tahun gitu. Jadi kita pengen cek standar deviasinya. Dan harusnya ini lebih kecil daripada yang whole life ya. Karena ini kan jangkanya dibatasi gitu. Nah, kita misalin aja buat standar deviasinya sekarang sigma Z2 ini akar dari variansi yang Z2 ini. Sebentar. Ini nggak bisa di scroll dong. Okay. Nah, buat ngitung variansinya sendiri kita mungkin lanjut di sini kali ya. Ini nggak bisa di scroll down lagi. Oke, kita lanjut ke sini dulu. Jadi variansi dari benefit yang kedua dia term selama 20 tahun. Nah, ini kita bisa 100.000 dolar lagi dikuadratin. Kenapa begini? 100 ini OneNote-nya error.
100.000. Oh, oke, ya. Ini kenapa ya? Ah ya, sambil nunggu ini errornya dari teman ada mau tanya gitu. Kalau ada yang mau request soal gitu. Error. Hmm. Bentar, mungkin harus di quit dulu kali. Udah. Hmm. Oke, ini udah. Hmm. Oh, ini bisa di bawahnya. Oke. Lalu lanjut di bawahnya. Ya. Jadi sini variansi oh, gitu. Ya, jadi variansi dari benefit yang kedua ini yang hitam kita bisa tulisin. Ini jadi apa? Amount-nya sum insured 100.000 ini jangan lupa dikuadratin karena kita keluarin kayak pengali dari variansi ya dari variansi ini terus dikali sama nah baru ini variansi untuk benefit yang sebesar 1 ya. Nah, karena ini term kita tahu jadi 2A di sini usianya 27 buat apa? Pemegang polisnya selama 20 tahun dan ini term jadi kita taruh satunya ini yang di 27 ya, jangan yang di 20. Nanti jadi pure endowment. Nah, terus ini kita kurangin buat yang sini A 27 ini 20 tahun jangkanya. Nah, di sini satunya kita taruh di atas 27 terus ini dikuadratinnya. Nah, kita hitung masing-masingnya dulu yang ini sama yang paling gampang yang FFV-nya dulu yang di sini. Jadi A27 20 sini term ya. Nah, ini kita bisa rumusin sebagai A27 ini ada di kayaknya sebab 45 ya. Hubungan antara yang term sama whole life sama deferred gitu. Nah, ini dikurangin sama di sini 27 dikali sama A47. Jadi idenya kalau kita gambarin, sekarang usianya 27. Terus ini 47. Yang ditanggung ini adalah kalau kematiannya terjadi di selang 27 sampai 47 ini. Gitu. Nah, di sini dong. Sementara kalau misalkan kita pakai A27 yang whole life, karena kan di tabel adanya yang whole life. Ini keseluruhannya setelah usia 47 juga. Kita pengen buang yang di usia 47 ke atas. Nah, ini gimana? Ini berarti A47. Tapi karena kita konteksnya adalah present value atau saat ini, yang pemegang polisnya usianya 20, berarti kita perlu kali faktor diskon dan faktor uh, peluang kehidupan dia gitu, peluang dia survive. Itu pure endowment selama 20 tahun untuk seorang yang berusia 27. Jadi ini kita kaliin sama 20 27 gitu. Jadi benefit yang di atas 47-nya kita buang, berarti yang 27 sampai 47-nya sendiri adalah A27 dikurangin sama yang ini ya, 20E 27 dikali sama benefit ke depannya.
Ya, ini eh, ada di tabel semuanya. Kalau yang A27 sama 20E27 ini, ya sama A47 juga, berarti 0,06725. Ini kenapa font 25, OneNote-nya nggak freeze. Enggak. Ini nggak freeze lagi. Nggak freeze. Bentar ya. Ini nggak freeze lagi. Oh, udah kurang bagus kan. Sorry, itu apa? Ya, sorry ya, ini agak loading lagi. Ini OneNote kurang bagus. Oke, ini harus bisa ya. Semoga bisa. Ini 5. Warna biru. Oke, ini 5. Terus dikurang sama, nah 20E27 kalau dilihat di tabel, ini 0,37334. Kita kali sama A47, 0,16577. Nah, kalau kita hitung hasil akhirnya, ini bakal jadi, oh ini lumayan panjang kalau misalkan kita nggak boleh. 0,00536614 2614282. Ya, ini baru yang FPV-nya. Sekarang kita lihat buat yang ekspektasi kuadratnya. Jadi di sini A27 20 sama juga. Nah, ini kita bisa dapat hubungannya kayak gini. Jadi ini kan ekspektasi pangkat duanya ya. Jadi ini sama aja ekspektasi dari yang whole life kita juga pangkatin 2 terus dikurang sama. Nah, buat yang ini kalau misalkan kita pengen cari ekspektasi uh, pangkat duanya, ini sebenarnya bukan uh, apa namanya langsung kayak dikuadratin bukan gitu. Tapi kita punya di sini P pangkat 20 dikali sama 20E27-nya. Ini ibarat 2E27-nya gitu ya. Tapi langsung aku urai jadi V pangkat 20 kali 20E27. Terus dikali sama 2A47-nya. Nah, kenapa begini? Karena sebenarnya buat yang uh, NEX ini kan, ini adalah P pangkat N dikali sama uh, NPX kan. Nah, kalau misalkan buat ekspektasi dari benefit pangkat 2-nya, yang pengaruh kan di sininya. Jadi sebenarnya 2NEX, singkat aku notasi gini, ini harusnya P pangkat 2N. Karena yang di kuadrat yang faktor dari diskonnya aja, gitu. Peluangnya nggak di kuadrat. Jadi ini V pangkat 2N dikali sama NPX.
Nah, berarti kan kita bisa tulisnya juga ini sama aja kayak NEX dikali sama P pangkat N gitu ya, kelebihannya. Nah, berarti di sini kita bisa rujuk dari tabel juga, ini 0,009 dikurangin sama, nah, faktor diskonnya berarti ya 1 dibagi, ini karena dia bunganya 5% ya tadi, 1%,05, ini kita pangkatin 20, dikali sama 27-nya ini 0,37334 dikali sama yang ini 0,00404047. Nah, ini bisa dihitung, hasilnya lumayan panjang, 0,0035550496 gitu. Sehingga buat variansi dari yang benefit kedua ini kita bisa hitung dia $100.000 tadi pangkatin 2 terus dikali sama yang 2A ini ya tadi 0,003055550496 dikurangin sama yang EPP dipangkatin 2 ya. Jadi 0,0053614 ini kita kuadratin. Nah, nanti ya udah bisa langsung dihitung aja buat yang apa standar deviasinya. Berarti akar dari yang ini semua, ya akar dari ini 100.000 kuadrat kali sama ini 0,00305550496 dikurang 0,0053614282 kuadrat. Nah, nanti dapat hasilnya 5.724,3389. Nah, jadi dia standar deviasinya bakal lebih kecil dibandingkan sama kasus yang pertama tadi ya, yang Hola. Ya, standar deviasinya lebih kecil. Nah, sampai nomor 3 di sini ada yang mau ditanya dulu nggak deh? Atau ada yang mau request soal juga boleh. Ada yang masih bingung mungkin sama konsepnya. Kalau yang ini saya tanya soal yang di buku, boleh Pak? Ini? Oh boleh. Oke, kita pindah dulu ke soalnya. Oh boleh ditanya ke soal yang dari bukunya boleh dikirimin dulu. Oh dari Kevin, CSS 48. Sebentar, sambil buka bukunya. Oke, sebentar, fokus soalnya dulu. Oke, coba. Oh ini, sebentar, soal yang ini pas 19.
Oke, sebentar. Hmm, Yang 48 kayaknya ini ada di itu ya. Susah ini. 48, oke. Di buku dia ada formulanya ya, tapi nggak diturunin sama dia. Oke, ya udah kita coba kerjaan yang ini ya. Ini teori, mungkin lebih ke penurunan gitu ya, belum kita yang penerapan. Oke. Nah, jadi di sini kita pengen uh, coba apa buktiin kalau misalkan benefit yang dibayarkan uh, untuk M periode ya dalam setahun ini akan sama dengan I per IM dikali yang benefit dibayarkan tiap tahun gitu, annually. Nah, di sini kita lihat dari uh, formulasi umumnya dulu buat yang benefit whole life yang dibayarkan M kali dalam setahun. Ya berarti ini sekali lagi jumlahan mulai dari T sama dengan 0 sampai tangga oleh. Terus di sini kita punya faktor diskon buat benefitnya dikali sama peluang dia hidup gitu ya, survive, dikali sama hmm, di sini A apa namanya yang dibayarkan kali dalam setahun waktu dia usia X plus T, lalu di sini atam selama apa namanya 1 tahun. Nah, ini kita bisa formulasin pakai yang jumlahan dari divert selama 1 tahun gitu. Mungkin rumusnya akhirnya ada di buku juga gitu ya, di subbab 4 44 atau 45 saya rasa. 4 eh, kayaknya 44 yang di belakang ada tentang deferred benefit gitu. Jadi ini buat yang whole life bisa kita jabarin ini jadi jumlahan dari benefit yang ditunda gitu. Nah, berarti di sini kita bisa uh, tulisin misalkan di sini buat yang usia bulat ya, yang dia ya bulat, kita analisis buat yang 1 tahun dulu di ya. Jadi misalkan Y di sini usia yang integer. Nah ini kan bisa P pangkat 1/M. Mulai kalau misalkan dia mati di uh, 1/M periode pertama, terus dikali di sini peluang kematiannya berarti 1/M Q dari Y, 1/Y tambah P pangkat 2/M dikali sama di sini dia divert ya kematiannya. Jadi dia hidup dulu 1/M periode, terus dia meninggal untuk 1/M periode kemudian. Ya, seterusnya sampai nanti dalam satu subperiode ini P pangkat M per M, terus dikali sama dia bertahan hidup dulu M-1/M periode, terus dia meninggal dalam 1/M periode kemudian. Ya ini kali peluang kematiannya. Nah, di sini kalau misalkan untuk yang 1/M, terus 2/M, seterusnya sampai di sini enggak. Oh,
Oh jangan nih, aku misalnya aja Mbak. Hmm, ya, oh note error lagi. Jadi untuk misalkan aja indeksnya R gitu ya. Mulai dari 0, 1 sampai di sini min 1 misalkan. Nah, di sini kita bisa tulisin kalau misalkan uh, R per M. Jadi dia hidup dulu R per M ini, lalu dia meninggal 1 per M periode kemudian QY. Nah, ini kita bisa tulisin sebagai R ditambah dengan 1 per M, terus di sini QY ya. Jadi dia peluang kematian dia R plus 1 per M periode kemudian dikurangi sama kalau dia tepat di sini R per M periode kemudian saat usia Y. Nah, di sini kita bisa pakai asumsi UDD. Kalau asumsi UDD berarti ini peluang kematiannya dikali. Jadi untuk usia apa yang pecahan ini, jadi R plus 1 per M dikali sama QY dikurangin sama R per M kali QY. Berarti di sini peluang kematiannya sebenarnya sama aja kayak 1 per M dikali dengan QY gitu ya. Jadi sebanding dengan lebar selangnya. Nah, berarti ini ya pindahin dulu gambarnya. Nah, yang berarti buat formulasi tadi yang di per satu periode, jadi A di sini dibayarkan 6 kali dalam satu apa buat selama 1 tahun di usia integer, berarti ini bakal jadi QY peluang kematiannya kan QY kan nanti semuanya ada ekspresinya QY, jadi ini bisa dikeluarin dikali sama ini 1 per M, terus ini dikali sama, nah sisanya tinggal yang V pangkat 1 per M, jadi ini tinggal faktor diskonnya sampai V pangkat N per M. Nah, ini kita bisa pakai ya deret geometri biasa. Jadinya nanti sini QY dikali sama, nah ini deret geometri, jadi berarti 1 per M dikali sama ini 1 min V pangkat N per M atau V pangkat 1 sebenarnya dibagi sama di sini 1 dikurang sama V pangkat 1 per M ya. Rasionya kan V pangkat per M. Ya, ini bakal jadi QY dikali sama hmm, sebentar, ini V pangkat, oh sorry, ini suku pertamanya V pangkat per M dikali A-nya dulu atau suku pertamanya. Nah, jadi nanti sisanya ini berarti 1 min V per di sini M dikali sama 1 tambah I ya jadinya pangkat 1 per M dikurang 1. Nah, ini sama aja kan kayak ini ya Pak, bunga buat 1 per M periode
terus dikali M. Nah, ini 1 min V dibagi ini. Dia bakal jadi, ini peluang kematian dikalikan dengan berarti I suku bunga buat 1 tahun dibagi sama suku bunga yang apa namanya convertible M kali dalam setahun, terus dikali sama di sini faktor diskon. Sehingga buat yang tadi dari yang sini ya kita pengen cari, berarti di sini A X, sini buat M kali membayar dalam setahun, sini bakal jadi sigma mulai dari P sama dengan 0 sampai tak hingga dari P pangkat T dikali sama TPX dikali sama, nah ini kan peluang kematiannya tadi QY. QY itu maksudnya buat yang di usia Y integer. Nah tapi kan ini gerak sesuai indeksnya. Nah berarti peluang kematian di usia X ditambah T. T-nya ini integer. Dikali sama, nah baru I per I yang tadi, terus dikali V lagi. Nah I per IM-nya ini bisa kita keluarin. Terus ini bakal jadi sigma mulai dari T sama dengan 0 sampai tak hingga dari P pangkat T ditambah 1. Nah, yang ini TPX dikali QX plus T kan sama aja kayak peluang kematian yang di seperti ini ya, yang ditunda. Ya, ini sama aja kayak AX ya, benefit yang whole life. Berarti ini jadi I per IM terus dikali sama AX tadi. Ya, jadi kayak mungkin agak panjang ya. Nah, kita coba lihat yang 419. Nah, select lagi. HTTP purchases whole life insurance policy. Oke. Oke, buat yang A, ya dia benefitnya sebesar 100.000, 1 juta, usia 50. Assume the claim is payable for months. Ya oke. Kalau gitu kita misalin, ini FPV-nya ya bakal jadi sum insured-nya 10 juta, atau bisa tulisin 10 pangkat 6 dikali sama di sini payable for months after the date of the policy holder. Berarti 4 months, berarti A3 ya. 3 kali dalam setahun dibayarkannya. Usianya ini 50. Oh, standar select ya. Berarti gini. Oke, buat TPV-nya kayaknya masih gampang ya. 10 pangkat 6 dikali sama, nah ini pakai pendekatan yang mana? UDD, oke. Jadi ini I dibagi sama I3 ya. Yang konflik 3 apa? Setiap 4 bulan. Ini A50. Oke. 10 pangkat 6 dikali sama I-nya 5%. Nah, buat I3 carinya berarti ya ini ya, apa namanya? I3 tuh akar pangkat 3
dari 1 ditambah nanti dikurangi 1. Ya, nanti dapatnya 1,639 kenapa ya? 1,639 waduh. Sebentar ya, ini kayaknya error lagi. Oke, 1,6. Oh, kayaknya harus ditutup lagi. Oh, ini di jalan. Oke. Semoga bisa. 1,6 39,6357%. 7%. Nah, A50-nya ini bisa lihat di tabel yang slide. Coba lihat tabel dulu ya. Appendix table. Standard select A50 0,18913. Oh, 18913. 0,8913. Sebentar, sebentar. Yang ini, oh ini kali 3 ya. Baru dia convert. Oh, sorry, sebentar. Ini ada yang salah I3-nya. Ini kan Ipang. Sorry, ini kali 3. Cilandak. Jadi 10 pangkat 6 kali 0,05 bagi 0,3 bagi 639 6350. Oke, benefitnya jadi 192.247, koma, oh sorry, ini koma, ini titik ya. 9894.
Ini FPV buat benefitnya. Sekarang standar deviasinya. Misalnya sigma aja. Ya, sini sebenarnya kalau mau cepat juga bisa langsung 10 pangkat 6 dikali sama, nah ini akar dari yang variansi benefit per unitnya. Jadi di sini 2A 50 3 dikurang sama di sini A 50 3 ini dipangkatin 2 ya. Nah, kita coba hitung yang 2A 50 dulu. Nah, di sini 2A 50 ini yang 3. Ya, ini bakal jadi kalau misalkan kita pakai asumsi UDD, nah otomatis yang I per I3-nya ini bakal kita pangkatin 2 juga. Nah, sekarang buat yang eh, A50-nya, oke, 2A50. Sebentar, aku coba cek dulu ininya. A50 0,1. Ya, ini 2A50. Ya, ini bisa coba ini 5%, 3 kali yang ini ya, 1,639%. Ini kuadrat dikali sama, nah ini bisa lihat di tabel 2A50 yang select 0,05087. Hmm, oke. Ya, ini kita bisa hitung. Coba 5 bagi 3, 0,05256. 11. Oke, berarti sigmanya ya ini bisa dihitung 10 pangkat 6 dikali sama akar dari yang ini 0,0525. Oh ini gini kan, 0,52 error lah. Bentar, hitungan tadi berapa sih IPV-nya? Bentar. Bentar. Yang A-nya coba lihat kuncinya dulu ya. Yang A-nya beda dikit ya. Pas 19 ini kan 0,
10 pangkat 6 kali 0,1893 kali 0,05 bagi 3 bagi 0,016. Oke, 6357. Iya, jawabannya benar sih ya dari cara. Ya, yang di buku beda dikit ya jawabannya. Ya mungkin nggak tahu sih, kadang di buku juga ada salah dikit gitu, beda-beda dikit angkanya. Tapi ya udah. Oke. Nah, sorry. Yang kita lanjut yang ini tadi standar deviasinya 5,2561 dikurangin sama ini ya. Tadi sebenarnya buat 350-nya kalau dikuadratin kan yang ini aja ya. Berarti FPV dibagi 10 pangkat tadi. 0,19224790894 kuadrat. Ini kali ya. Berarti 0,0525 dikurang sama 0,19224790894 kuadrat. Terus diakalin kali 10 pangkat 6. Nah, ini hasilnya juga beda dikit sama buku kali ya, beda 124.907,2078. Oke, mungkin tabel dari tabelnya beda. Kadang buku itu dia pakainya lebih precise angka yang apa, tabelnya ini, tapi yang di tabel di lampiran bukunya kayak udah dibuletin gitu. Jadi kadang ada beda. Nah, coba now assume, oke, ada dua tipe klaim. Klaim yang straightforward atau kompleks. Yang straightforward ini dia yang settled 2 bulan setelah kematiannya policyholder. Kompleksnya ini 1 tahun ya. Probability that individual settled 80%. Oke. Yang B ini sebenarnya kayak bertingkat aja sih, dia dua macam gitu. Ada kemungkinan 80% yang straightforward, 20% yang kompleks gitu. Nah, oke. Dia dibayarnya ada yang setahun, ada yang itu. Nah, berarti kita ya di sini FPV ya mungkin notasinya gimana? Tulisin FPV ya rata-rata kali ini. Berarti di sini kan 80% dari yang FPV yang straightforward. Coba cek dulu. Jadi soalnya yang mana satu, 80% yang straightforward, yang kompleks 20% ya. Oke. Jadi FPV yang ini OneNote memang FPV1 tambah sama 0,2 yang FPV 2 ya. Jadi kayak ekspektasi. Ini nggak sedikit bawah lagi. Berarti kalau yang oke, karena semuanya pasti ada pengali 10 pangkat 6-nya ya. Jadi 10 pangkat 6-nya aku taruh di depan aja. Nah, buat yang FPV1 itu kan dia ini A dari 50 yang select dibayarnya di akhir tahun ya, jadi langsung. Terus yang berikutnya ini yang tiap 2 bulan gitu. Berarti di sini 6 kali dalam tahun. Nah, ini 50 ya. Nah, ini pakai pendekatan yang tadi juga. Lanjut di sini. Jadi FPV ininya berarti 10 pangkat 6-nya biarin di depan. Terus 0,8 dikali sama yang A50. Nah, A50 ini kita bisa lihat dari tabel. Tabelnya mana? A50-nya 0,18.
Nah, tambah sama 0,2. Nah, ini ada I per I6 ya. Dikali sama 0,18913. Nah, I per I6-nya ini bisa kita hitung terpisah. Jadi ini kan 5% dibagi sama 6 kali dari akar pangkat 6 ya. 1,05, ini dikurangin 1. Jadi ini bunga yang konvertibel setiap 2 bulan. Berarti 1,05 pangkat 1/6 kurang 1 kali 6. Oke, 0,05 bagi. Ya ini nanti hasilnya ini 1,0206 35690. Nah, kita bisa hitung semuanya. 2 kali 0,1. 0,8 kali 0,18913. Oke, 100. Jadi ini rata-ratanya 189, 910, 56, 58. Coba sambil cek di buku ya, lihat jawabannya atau beda jauh lagi. Dixon yang bab Olsen. FPV-nya ini sebentar, mungkin ada yang salah itu kali ya. Malah lebih kecil. Tapi enggak itu juga. Kan 3 tambah 35. Enggak sih, hasilnya aja. Mungkin kalau beda bisa itu. Coba kita lihat dulu. Terus sekarang standar deviasinya ya. Oke, ini buat dia akar dari variansi rata-ratanya. Let's say yang tadi Z1 ini Z2. Oh wait, dia enggak. Gua lihat lagi dulu tentang soal itu. Standard pricing value of benefit. Standard deviation. Oke, kita mulai dari variansi dulu ya. Bentar, ini jangan gini. Oke, OneNote error lagi. Sepertinya di sebelah 0,2 itu. Oh iya, sorry. Oh, oke, kebalik ya. Aku lupa. Oke, thank you. Oh iya, benar. Karena yang tadi kompleks itu yang 20% ya.
OneNote agak kurang. Oke. Oh, bentar. Oh ya, yang ini aku tinggal balik. Ini aku balik dulu. Ini 0,2, yang ini 0,8. 0,2, ini 0,8. Nol dua, nol enam, 35, 09. Dia jadi 192, 225, 23 gitu. Oke. Nah, buat standar deviasinya, warna. Oke, bentar. Nah, ya benefitnya kita bisa keluarin aja tadi 10 pangkat 6. Terus ini baru yang apa namanya variansinya, akar dari variansi. Variansi gabungannya ini kita bisa hmm, pecah jadi masih apa kayak karatan berbobot dari variansinya juga masing-masing. Karena sebenarnya dua-duanya ini saling bebas. Sebentar. Berarti ini langsung aja. Oke. Jadi ini 0,8 yang di sini standar deviasi dari uh, yang ini ya, apa, convertible untuk setiap 2 bulan. Jadi ini 2A 6 sekitar 50 dikurangi sama di sini A 6 sini 50 kuadrat. Nah, terus tambah sama yang bawah standar deviasi dari yang ini ya, apa? Yang di akhir tahun. Jadi ini 2A 50 dikurangin sama di sini di A 50 kuadrat. Oke, ini jadi 10 pangkat 6. Yang ini 0,8 dikali sama, nah di sini 2A 650-nya, berarti kita bisa yang pakai kuadrat tadi ya. Jadi yang hasil yang ini, I per I6-nya, ini 1,0206
Ya ini aku singkatin aja. Terus ini kuadrat dikali sama yang 2A50 biasa gitu. 2A50 biasanya kalau kita lihat di tabel, tabel mana? 2A50 biasa 0,05087 ya. 05087 terus dikurangin sama, nah yang 650 kuadrat ini kan juga sebenarnya tadi mengandung ini ya 1,026 ini ya kuadrat dikali sama A50 kuadrat. A50-nya itu 0,189 ini ya setiap kali begini. Sorry ya jadi lama ini. OneNote agak ini nge-lag terus. Loading. Lama. Oke. Ya, ini tadi 913 ini di kuadrat ya. Oke. Terus ini ditambah 0,2. Nah, yang ini dia bedanya nggak ada 1,0206-nya gitu. Jadi ini 0,05087 kurang sama 0,189 913 kuadrat. Nah, ini mungkin coba hitung dulu. Jadi akar dari 0,05087 kurang 0,18913 kuadrat. Oke, udah dapat akarnya. Jadi sama 1,020635696 kali 0,8 tambah 0,4 kali 1. Oke, kali 10,46. Kita coba sambil cek. Ya, buat yang ini standar deviasi beda jauh dari buku. Ya beda ratusan sih lumayan. 124.000 ini kalau kita 910,0137. Oke, ya gini mungkin untuk yang 419. Sorry agak lama ini nge-lag. Oh ya, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanya dari sini? Kak, buat OneNote-nya boleh dibagi nggak ya, Kak? Nanti. Sorry. Oh ya, OneNote nanti aku bagi. Sama Oh, sebenarnya untuk pembahasan tes tahun lalu, aku udah ketik juga sih. Ini aku tulis lagi aja karena aku tahu. Nanti aku bagi dua-duanya. oh, oke, makasih, Kak. Sama-sama. Oke, yang nomor 4. Oh, mungkin kalau belum ada yang tanya lagi, kita habis itu dulu ya, yang selalu tes tahun lalu. Ini terakhir, yang apa, esai terakhir gitu. Semoga OneNote nge-lag tadi.
sih? Ini OneNote kan? Kenapa aku jalan? Nah, ya, oke, kita lanjut aja nomor 4. Nah, di sini menariknya dikasih nilai benefit tertentu gitu ya di usia X, di usia X20, terus yang endowment, ini endowment, jangan sampai salah. I-nya 0,03, jadi bukan standar. Dan kita pakai informasi yang ada di soal aja buat ngitung gitu ya. Yang di sini uh, benefit dari yang term, jadi di usia X, termnya 20 tahun. Di sini, ya, term dia. Nah, ini kita bisa pakai hubungan yang kayak tadi ya. Jadi yang whole life. Sorry, ini yang whole life bisa juga, tapi karena berhubung ini udah dikasih tahu yang endowment, jadi yang langsung kita pakai yang endowment dulu, dikurangin sama nanti yang pure-nya ya. Jadi endowment dikurangin sama pure endowment, jadi 20 EX. Nah, tapi di sini kan kita belum tahu 20 EX-nya ya. Berarti kita harus cari 20 EX-nya dari informasi lain. Nah, kita usahain dari yang whole sekarang, whole lagi. Dan kita tahu AX ini adalah AX plus 20. Bentar. Oke, yang whole life ini terdiri dari, kalau kita buat term, ditambah sama yang deferred. Nah, deferrednya ini berarti kita harus kaliin sama faktornya, baru whole di usia 20 tahun setelahnya. X plus 20. Oke, jadi ini mirip kayak tadi. Kalau ini kita punya usia X, kita punya usia X tambah 20. Nah, buat AX keseluruhan kan ini semua. Dia cover sampai kematiannya di usia kapanpun. Gitu ya. Nah, sementara untuk yang X sampai X plus 20 ini adalah X 20 term. Nah, buat yang X plus 20 sampai seterusnya, ini baru di cover sama yang X plus 20. Jadi ini whole life, tapi usianya telah bertambah 20. Tapi karena di sini kita balik ke titik awal di usia X, berarti harus dikali faktor diskon dan peluang dia survive sampai 20 tahun kemudian. Jadi di sini ada 20 EX. Nah, jadi kalau ditambah dia ngasilin AX. Nah, kita coba lihat dulu dari, ya ini misalkan persamaan pertama, ini persamaan kedua. Berarti di sini kita bisa substitusiin dari persamaan pertama A1X20-nya. Ya, jadi ini AX. Berarti ini dari yang satu kedua. AX-nya ini adalah endowment X20 ya. Terus dikurang 20 EX ditambah sama 20 EX dikali sama AX plus 20. Nah, ya, di sini AX plus 20-nya yang endowment tadi, yang lengkapnya 0,55. Yang ini ya 0,25 ya. Ini 0,55. Aduh, enggak scroll sendiri. 0,55 kurangin sama 20 EX ya. Wait, 20 EX belum kita dapetin. Ini nanti kita akan dapetin 20 EX-nya. Ini jadi persamaan linear, satu variabel tambah 20 EX kali 0,4 ya. Nah, 0,55-nya kita pindah ruasin, jadi minus 0,3. Yang di ruas ini, min 20 EX tambah 0,4 20 EX. Jadi 0,6 EX, 20 EX. Berarti kita dapat 20 EX-nya
Oh ini minus itu. Minus 0,3 dibagi minus 0,6. Jadi 0,5 atau setengah. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapat lagi yang ditanyain tadi. Itu A120. A1X20. Ini endowment 0,55 dikurangi sama pure endowmentnya. Berarti 0,05. Terus yang B, di sini hitung benefit buat yang endowment yang dibayarkan secara kontinu dengan claim acceleration. Ya berarti ini 10.000 A per 2X20. Ini kita perlu bongkar dulu, jangan lupa. Ini kalau dibongkar kan endowment terdiri dari yang term ditambah sama yang pure endowment. Nah, di sini yang kepengaruh sama asumsi UDD ataupun claim acceleration ini adalah yang termnya doang. Nah, pure endowment kan dibayarnya sekali. Jadi mau apa namanya? Dia asumsinya kontinu atau gimana pun, dia akan tetap sama gitu ya buat semua kasus. Jadi yang fokus kita yang di sini aja pengaruh sama UDD ataupun claim acceleration-nya gitu. Jadi ini 10.000 dengan asumsi claim acceleration ini dia bisa diampirkan, dia jadi 1 ditambah I pangkat setengah gitu ya. Karena dia kontinu kan, mungkin secara ekspektasi bahwa klaimnya ini atau kematiannya bisa terjadi di tengah-tengah periode gitu. Jadi makanya di sini pangkatnya setengah. Nah ini dikali sama yang tahunan ya, yang annual X20. Nah buat yang ininya pure endowment nggak pengaruh apa-apa. Jadi nggak dikali sama 1 plus I. Nah jadi cuma pengaruh di sini. Ya, hitung. Ini 10.000. Gini lagi. Sebentar. Ntar aku coba lah. Oh iya, sampai tadi. Bentar ya. Ini error lagi nih. Aduh. Ya, terpaksa. Harus keluar. Masuk lagi. Nah, nanti juga yang sama sih buat yang apa UDD ya. Kalau UDD dia bedanya berarti I per delta ya. Kalau tadi kan I per IM itu buat yang M apa dibayar M kali dalam setahun. Nah, kalau kontinu kan uh, berarti kita pakainya bukan IM tapi delta. Jadi I per delta nanti tinggal dikaliin sama yang benefit dari term tadi gitu. Terus ditambah yang apa pure endowment-nya sama setengah gitu buat kedua kasus. Nanti hasilnya harusnya bedanya dikit juga gitu. Ke bawah. Oke, jadi kita balik. Nah, jadi di sini berarti ya 10.000 dikali sama, ini asumsinya I-nya tadi 3% ya. 1,03 pangkat setengah dikali sama yang term tadi 0,05. Ini juga kecil sih faktor termnya. Tambah 0,5. Oke, nanti dapat hasilnya itu 5.507,44. 0,44.
Nah, buat yang kasus C, ini yang UDD, jadi 10.000 dari A ini ya, X20 juga. Ini asumsi UDD, ini bakal jadi 10.000 dikali sama I per delta dikali, nah ini yang, sorry ini nggak continue lagi. Ini yang pakainya annual, jadi AX20 term ditambah sama pure endowmentnya yang nggak pengaruh, nggak apa yang sama aja gitu, nggak kena pengaruh apa apa dari asumsi ini. Nah, jadi 10.000 kali ini 0,03 I-nya, deltanya ln dari 1 plus I ya, jadi ln dari 1 tambah 0,03 dikali sama 0,05 tambah 0,5. Ini sebenarnya pengaruh besarnya berarti dari si pure endowment-nya gitu, yang income-nya dikit aja. Kalau dihitung hasilnya ini cuma beda berapa? 0,02 gitu. Nah, jadi cuma beda di 2 desimal terakhir. Oke, kita ada. Oke, berarti kita udah selesai buat yang tes tahun lalunya. Mungkin nanti kalau sebelum masih ada waktu ini, masih ada waktu beberapa, kita coba bahas siang. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanya dulu nggak dari sini? Oke, kalau belum ada ya udah kita cukupkan. Kita lanjut ke yang ini ya, sebentar sebelum akhir. Ini ke apa? Oke, ya, aku sambil share screen aja. Nanti ini yang bakal aku share juga untuk ke Kevin. Ini ada kemarin ini ada sedikit revisi sih. Nah di sini. Nah ini yang short answer ada 2 nomor. Jadi ini isian singkat. Tapi sebenarnya isian singkat juga enggak. Tapi ini nggak hitungan aja gitu. Tapi penjelasannya lumayan sih. Satu paragrafan. Oke. Jadi ini soalnya ini coba dijelasin maksud dari notasi aktuaria ini apa gitu. Jadi ini deferred yang expected present value gitu ya. Dia term dibayar secara kontinu untuk seseorang berusia X dengan n tahun periode gitu ya. Ini juga apa ini yang paid-nya itu berarti quarterly. Nah, jadi diusahain kalau teman-teman nanti jawab, misalnya ada pertanyaan yang serupa juga, uh, usahain jawabnya ini detail dan poin pentingnya itu kena gitu. Karena dalam penilaiannya ini ada kata kunci yang dinilai gitu. Jadi kalau misalkan ada kata kunci yang nggak ada di jawaban teman-teman, itu nilainya dikurangin gitu. Nah, jadi mungkin kalau yang tertangkap di sini kata kuncinya jangan lupa expected present value dari ini year deferred and year term insurance. Jadi yang ditunda selama tahun, yang nilai dari sum insured-nya adalah satu satuan gitu untuk ya penerima manfaat asuransinya, dan ini dibayar secara kontinu. Mungkin kata kuncinya ada di bagian-bagian sini gitu ya. Kalau misalkan yang ini ya ini penjelasan tambahan aja gitu buat memperjelas ya, kira-kira kriteria supaya benefitnya dibayarkan apa aja gitu. Ya ini nggak tahu ya, mungkin opsional tapi sebaiknya dituliskan kalau masih sempat ya penjelasannya. Nah, buat yang A41XN ini, berarti ini kan dia expected present value dari N year term insurance benefit dengan sum insured-nya juga sama, 1 unit, dan di sini akan dibayarkan secara quarterly. Nah, karena ini term insurance, berarti hanya dibayarkan ketika dia pemegang polis ini meninggal dalam periode N tahun benefit asuransi ini gitu. Jadi kalau misalkan dia meninggalnya setelah atau di luar dari N tahun ini, maka benefitnya tidak dibayarkan. Nah, buat yang nomor 2, ini mungkin lebih kayak pemahaman gitu ya. Kenapa? Buat yang whole life insurance itu sama endowment, dia lebih berisiko dibandingkan yang term insurance gitu. Nah, simpelnya karena whole life dan endowment ini benefitnya pasti dibayarkan. Untuk whole life kan seseorang pasti meninggal gitu. Suatu saat pasti akan meninggal. Nggak tahu kapan, tapi pasti akan meninggal. Jadi benefitnya pasti dibayarkan. Nah, untuk endowment apalagi, di sini individu kalau meninggal dalam N periode asuransinya, dia akan dibayarkan benefitnya.
Ataupun kalau misalkan di survive sampai di akhir periode N ini, benefitnya juga tetap dibayarkan. Jadi buat whole life dan endowment insurance pasti risikonya lebih besar gitu, karena benefitnya pasti dibayarkan. Sementara buat yang term insurance ini benefit hanya dibayarkan kalau misalnya individu ini meninggal gitu selama periode term ini. Tapi kalau misalkan individu yang survive berarti nggak dibayarkan benefitnya. Jadi untuk yang term insurance ini ada peluang bahwa benefit tidak dibayarkan. Sedangkan kalau yang whole life dan endowment ini pasti dibayarkan. Hanya dia risikonya lebih besar dan tentunya nanti buat preminya pasti lebih mahal juga ya dibandingkan yang yang term insurance tadi. Dan bedanya mungkin lumayan jauh gitu. Kalau yang kayak soal nomor 4 tadi kan kita lihat 0,05 itu buat yang term, yang 0,5 buat yang pure endowment-nya. Jadi titik berat di endowment ini sebenarnya berisiko di pure endowment-nya dibandingkan yang term-nya gitu. Untuk jangka waktu yang agak pendek dan di usia yang belum rentan untuk meninggal gitu. Nah, mungkin gitu. Oke, mungkin sampai sini. Dari teman-teman ada yang mau tanyain nggak kira-kira? Jauh ini, so far, sebelum kita tutup. Oke, kalau belum ada, ya mungkin aku tutup aja. Terima kasih.